Jawa yang ada di Solo. Saya Resa Dendramiatun. Saya Widya Wulandari. Saya Aisyah Triadinda. Saya Rizky Pratika. Saya Ruslan. Selamat Merdeka! Pura Mangkunegaran atau Keraton Mangkunegaran adalah simbol warisan Kerajaan Solo. Didirikan pada abad ke-18 oleh Mangkunegara I, seorang pangeran dari Kerajaan Surakarta setelah menandatangani perjanjian dengan VOC pada tahun 1757. Istana ini terletak di pusat kota Solo dan merupakan representasi dari keanggunan dan kecanggihan Jawa. Pura Mangkunegaran di Solo didirikan pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said yang kemudian dikenal sebagai Mangkunegara I. Di Pura Mangkunegaran ini terdapat sebuah kepercayaan apabila mampu memeluk sebuah tiang yang ada di pendopo, maka semua hajat akan dikabulkan. Pembangunan istana ini merupakan hasil dari perjanjian Salatiga yang ditandatangani antara Sunan Pakubuwono III dan Raden Mas Said di Salatiga dengan saksi dari Sultan Hamengkubuwono I dan VOC. Perjanjian ini memberikan Raden Mas Said kekuasaan atas sebagian wilayah Mataram Timur dan menandai berdirinya Praja Mangkunegaran. Terdapat produk kecantikan yang dijual di dalam Pura Mangkunegaran seperti bedak dingin dan sabun lulur mandi yang terbuat dari bahan tradisional. Ruangan ini merupakan ruang makan keluarga Mangkunegara. Ruang yang bersekat ini merupakan kamar tidur dari keluarga Mangkunegaran yang masih digunakan. Di ruangan inilah hidangan keluarga Mangkunegaran disediakan. Istana ini merupakan pusat pemerintahan dan kediaman resmi dari Mangkunegaran dan keluarganya. Pura Mangkunegaran tidak hanya penting secara historis, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan Jawa dengan koleksi seni dan peninggalan sejarah yang kaya. Di Pasar Gede, kalian dapat mencoba kuliner yang sangat terkenal, yaitu es dawet Tresih Budarmi. Bahkan Pak Jokowi pun rela mengantri untuk mencobanya. Di pasar ini, kalian akan disuguhkan dengan berbagai macam menu makanan khas Solo. Seperti selat Solo yang sangat legendaris, soto ayam yang paling terkenal di Solo adalah Soto Gading yang sudah berdiri sejak tahun 1974. Timlo sastro berisi potongan ati ampela, telur ikan pindang, sosis Solo, dan kuah bening. Serabi Notosuman sudah ada sejak tahun 1923 di Jalan Muhammad Yamin nomor 28 Solo. Namun sekarang sudah memiliki banyak cabang di berbagai daerah. Terbuat dari campuran tepung beras dan santan yang diaduk, kemudian dimasak dengan api kecil di atas tungku. Tengkleng Klewer Bu Edi yang terletak di Pasar Klewer sudah berdiri sejak tahun 1971. Saat ini, tengkleng sudah menjadi kegemaran dari berbagai kalangan. Gudeg Jakar Bukasno sudah ada sejak tahun 1970-an. Uniknya, gudeg ini dapat kalian beli mulai dari jam 1 pagi.
Namun, ketika sudah jam 12 malam, banyak yang sudah menunggu di depan tempat Bu Kasno berjualan. Warung nasi pecel yang harus kalian coba ketika di Solo adalah Warung Nasi Pecel Bukis. Warung Nasi Pecel Bukis sudah berdiri sejak tahun 1951. Letaknya di belakang kantor Pengadilan Negeri Solo di Jalan Gleges, Priyo Badan. Nasi Liwet Wongso Lemu sudah berdiri sejak tahun 1950. Terletak di Jalan Tengku Umar, Keprabon, Solo. Sekarang, warung nasi liwet Wongso Lemu dikelola oleh cucu Bu Wongso Lemu, yaitu Mbak Ati Triwulandari. Sate Kereyu Rebi sudah berdiri sejak tahun 1986. Terletak di belakang Stadion Sriwedari, Solo. Sate ini terbuat dari tempe gembus dan jeroan sapi. Tari Bedaya Ela-Ela merupakan salah satu tarian sakral yang berasal dari Keraton Kasunanan Surakarta. Tarian ini memiliki sejarah panjang dan makna yang mendalam, menjadikannya bagian penting dalam budaya Jawa. Beberapa poin penting mengenai sejarah Tari Bedaya Ela-Ela antara lain, Tari Bedaya Ela-Ela diciptakan pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono V pada tahun 1820 sampai dengan 1858 di Kasunanan Surakarta. Konon, tari ini terinspirasi dari kisah Bima dalam pewayangan Jawa yang mencari tirta amarta atau air kehidupan untuk menyembuhkan penyakit gurunya, Resi Durna. Penciptaan tari ini dikaitkan dengan Agus Tasman, seorang seniman dan budayawan Keraton Surakarta. Tari Bedaya Ela-Ela mengandung makna filosofis yang mendalam tentang pencarian jati diri, kesempurnaan hidup, dan pengabdian kepada Tuhan. Gerakannya yang anggun dan penuh makna simbolik menggambarkan usaha manusia dalam mencapai kesempurnaan spiritual. Tarian ini juga melambangkan rasa cinta dan pengabdian para penari kepada raja dan keraton. Tari Bedaya Ela-Ela biasanya ditampilkan dalam upacara adat dan ritual keraton yang sakral seperti garebeg dan penobatan raja. Tari Bedaya Ela-Ela merupakan tarian sakral yang memiliki sejarah panjang, makna filosofis yang mendalam, dan nilai budaya yang tinggi. Tarian ini merupakan bagian penting dalam warisan budaya Jawa dan perlu terus dilestarikan melalui berbagai upaya. Adaptasi dan inovasi yang dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur Tari Bedaya Ela-Ela menjadi langkah penting untuk memperkenalkan keindahan dan maknanya kepada generasi muda. Sekaten adalah suatu tradisi masyarakat dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama sekaten diambil dari kata syahadatain yang artinya dua kalimat syahadat. Dalam sejarahnya, tradisi sekaten digagas oleh para wali songo yang berdakwah di Jawa. Pada saat hendak meresmikan Masjid Agung Demak, Sunan Kalijaga mengusulkan diadakan pentas wayang dan gamelan, sekaligus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Pada saat itu, kesenian wayang banyak digemari oleh masyarakat Jawa. Para pengunjung yang ingin menyaksikan pentas wayang diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Dari situlah muncul istilah syahadatain atau sekaten dalam lidah Jawa. Dalam perkembangannya, tradisi sekaten masih terus diselenggarakan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, mulai dari Kerajaan Demak sampai Mataram. Dalam upacara sekaten tersebut disuguhkan gamelan pusaka peninggalan dinasti Majapahit yang telah dibawa ke Demak. Suguhan ini sebagai pertanda bahwa dalam berdakwah, para wali mengemasnya dengan menjalin kedekatan kepada masyarakat. Tradisi menabuh gamelan dilestarikan di Keraton Surakarta, tepatnya di Bangsal Pagongan Masjid Agung Keraton Surakarta. Sementara gamelan yang disuguhkan di Surakarta adalah gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Makna yang dapat diambil dari kedua gending gamelan itu adalah ajaran mengenai syahadat tauhid. Yakin pada adanya Allah Subhanahu wa taala dilambangkan dalam gending rembu. Berasal dari kata Rabbuna yang artinya Allah Tuhanku. Ajaran lain yang disampaikan adalah syahadat Rasul yang dikumandangkan dengan gending rangkung. Berasal dari kata Rohun yang artinya jiwa besar atau jiwa yang agung. Jiwa besar dan agung itu adalah teladan dari Nabi Muhammad SAW yang berdakwah dengan sabar, tekun, ulet, pemaaf, dan sangat mencintai umatnya. Semangat perayaan sekaten diharapkan dapat mendorong manusia meningkatkan rasa tasamuh atau toleran, bisa saling memaafkan dan berlapang dada. Mari kita telusuri keindahan dan makna di balik setiap detail pakaian adat Solo. Dalam setiap lipatan kain dan motifnya, tersimpan kekayaan budaya Jawa dalam pakaian adat Solo. Saksikan bagaimana warna dan motif pakaian adat Solo mencerminkan keanggunan tradisi Jawa yang timeless. Jelajahi keunikan dan keindahan pakaian adat Solo yang menjadi warisan budaya yang tak ternilai. Dengan setiap gerakan dan nuansa warnanya, pakaian adat Solo mengajak kita merenung tentang kekayaan tradisi nenek moyang kita. Jadi telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Pesan moral yang ingin kami sampaikan adalah bersikaplah sopan dan santun dimanapun kalian berada. Tetap hormati dan hargai adat dan tradisi serta warisan budaya. Dan jangan melanggar ketentuan adat yang sudah berlaku.